Bab 811 dihitung. Perahu roh yang dikendalikan oleh Tantai Xuanzong sangat cepat. Setelah 3 jam, dia mengirim Sen Subing dan yang lainnya kembali ke Tanah Suci, dan memberitahu Tan Yun untuk berhati-hati, mundur dan meningkatkan kekuatannya sebelum pergi. Sen Subing memimpin semua orang ke Dojo Meritorious, memungkinkan para murid untuk terus memasuki gulungan ruang waktu untuk retret dan latihan. Tan Yun diam-diam memberitahu Mu Mengging dan Zhong Wuxiao bahwa penguasa telah memberinya menara suci ruang waktu untuk berkultivasi, jadi dia tidak perlu memasuki gulungan ruang waktu untuk berlatih. Kemudian, setelah Tan Yun menyaksikan Mu Mengging dan Zhong Wuxiao memasuki gulungan waktu, dia terbang kembali ke lembah abadi nomor 1 sendirian. Pada saat ini, hanya Shen Qingqiu yang masih bertanggung jawab atas hal-hal sepele dari garis kebaikan. Tan Yun berbaring di rerumputan dengan kaki erlang terangkat, dan bertanya-tanya, saat matahari terbenam besok, siapa yang akan diatur Feng Yun untuk menemukan dirinya di luar tanah suci Merit. Keesokan harinya, matahari terbenam. Sebelum Tan Yun meninggalkan lembah abadi nomor 1, untuk mencegah kecelakaan, dia melepaskan kera iblis pembunuh surga dari tahap dewasa tingkat kelima dari menara suci yang indah dan memasukkannya ke dalam tas binatang roh. Heaven Killing Demon AP adalah orang dewasa tingkat kelima, yang setara dengan tingkat ke-9 dari ranah jiwa suci pembudidaya. Namun, Tan Yun percaya bahwa kekuatan tantangan lompatan kata kera tua dapat menghilangkan kekuatan alam jiwa tingkat 6. Matahari terbenam. Ketika Tan Yun meninggalkan tanah suci Meritorious Merit dan melayang di atas gerbang gunung, suara wanita yang akrab dan menyenangkan terdengar dari langit. Tuan Sekte Muda, bawahannya ada di sana. Ini dia. Tan Yun mengerutkan kening, tetapi melihat Feng Qingcheng berdiri di langit di lautan awan, dia memiliki pakaian yang unik hari ini. Tan Yun memiliki preman super, kera tua, yang tidak takut pada Feng Qingcheng, yang memiliki 6 jiwa. Tan Yun sudah mengambil keputusan, jika pihak lain berani menyerangnya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Hari ini, Feng Qingcheng mengenakan gaun hitam setipis sayap jangkrik dan hampir transparan, dengan gaun hitam tanpa tali, bahu yang robek, dan cengkeraman pinggang yang tak tertahankan, memancarkan keindahan yang mempesona. Apalagi kaki lurus yang berwarna putih kemerah-merahan menjulang dalam gaun hitam itu, seolah pemandangan tak terbatas hanya dipisahkan oleh jejak kain tule. Tan Yun memanjat dan berdiri di depan Feng Qingcheng dengan tendangan voli di udara, melihat ikat pinggang hitam bangga yang terikat di dadanya, tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tes gading, itu sangat tidak terduga. Tidak ada hal yang baik untuk seorang pria di bawah dunia. Feng Qingcheng mengutuk diam-diam di dalam hatinya, tetapi ada sedikit pesona di wajah King Guo Qingcheng. Terima kasih Tuan Muda telah datang ke janji temu. Kecantikan, tolong, apakah Tuan Muda ini tidak mengatakan apa-apa? Kata Tan Yun, mengendus aroma tubuh yang memenuhi udara, terlihat cukup menyenangkan, Beauty Feng sangat beraroma hari ini. Apa? Tan Yun yakin Feng Qingcheng telah menyemprotkan ekstasi Xiao Yao ke pakaiannya. Ekstasi Xiao Yao Liquid adalah obat ampuh yang secara khusus merangsang hasrat erotis pria dan wanita. Dia jelas meminum obat untuk pengertian. Tan Yun berkata diam-diam, agak tidak bisa menebak niat Feng Qingcheng. Merangsang keinginan Anda sendiri dan mengubah awan dan hujan dengan dia. Tan Yun tidak berpikir begitu. Yah, ambil satu langkah dan lihat selangkah demi selangkah. Aku ingin melihat, trik apa yang kamu mainkan. Tan Yun mengambil keputusan. Secara diam-diam, Tuan Muda Sekte benar-benar lucu. Feng Qingcheng tersenyum, dan segera, seberkas cahaya putih terbang keluar dari cincin alam semesta dan berubah menjadi istana 2 lantai setinggi 30 kaki di lautan awan. Tuan Sekte Muda, tolong. Feng Qingcheng Beifang dengan ringan terbang ke aula di lantai pertama. Setelah Tan Yun memasuki aula tanpa menunjukkan ekspresi apapun, Feng Qingcheng mengendalikan istana dan melonjak secara vertikal melalui lautan awan. Ketika bintang-bintang berada di langit, istana akhirnya ditangguhkan di langit sejauh 200.000 mil. Feng Qingcheng berhenti di pintu masuk aula dengan punggung menghadap Tan Yun. Dia tidak punya waktu untuk mengagumi pemandangan galaksi yang mempesona di luar aula, matanya dipenuhi dengan kebingungan yang dalam. Sudah 1 jam sejak dia mencium ekstasi Xiao Yao Liquid, mengapa dia tidak kehilangan kesadaran? Apa yang dipikirkan kecantikan Feng? Di istana, Tan Yun menuangkan segelas anggur roh Feng Qingcheng dari meja batu giok, berjalan puluhan langkah, berdiri berdampingan dengan Feng Qingcheng, dan berkata dengan tenang, Dame Feng, berkata apa yang bisa saya lakukan. Kamu sangat pintar,
Tidak bisakah kamu menebaknya? Feng Qingcheng mengerutkan kening, membalikkan tubuhnya ke samping, menatap Tan Yun, seolah dia bisa melihat menembus hati Tan Yun. Aku tidak bisa menebak. Tan Yun mengangkat bahu. Yah, malam ini sangat panjang. Sebaiknya kita duduk dan minum dan berbicara. Feng Qingcheng berkata dengan penampilan malu-malu. Oke, wajar untuk menghabiskan malam yang baik dengan wanita cantik. Tan Yun tersenyum bebas dan berbalik ke kursi giok. Murid Deng, pria bau. Feng Qingcheng mengutuk dalam hatinya, dan kemudian datang ke meja giok selangkah demi selangkah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Sekte, banyak bawahan yang telah tersinggung sebelumnya, jadi jangan salahkan Tuan Sekte Muda. Dengan itu, Feng Qingcheng menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di atas meja batu giok. Ketika dia menuangkan anggur ke Tan Yun, setetes cairan biru dari cincin semesta di antara jari-jarinya jatuh ke gelas anggur Tan Yun, dan kemudian mengisi gelas anggur. Tuan Muda Sekte, bawahanmu menghormatimu secangkir. Setelah Feng Qingcheng mengatakan sesuatu, Tan Yun jatuh ke tanah dengan tiba-tiba jatuh. Efek obatnya akhirnya ada di sini. Feng Qingcheng mencibir di dalam hatinya, dan segera meletakkan gelas anggur untuk Tan Yun di atas meja batu giok. Ketika dia membungkuk untuk mendukung Tan Yun, tiba-tiba, dua gelas anggur roh di atas meja berubah di udara, mengubah posisi mereka seperti kilat. Tuan Muda Sekte, ada apa denganmu? Feng Qingcheng baru saja memegang Tan Yun dengan tangannya. Tiba-tiba, Tan Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan berseru, anggur yang enak, bisakah itu tuang legendaris? Hahaha. Tan Yun berdiri dalam tatapan terkejut Feng Qingcheng, dan duduk di kursi giok dengan penampilan yang agak sadar. Gao Zu bilang aku hanya perlu menyemprotkan setetes cairan ekstasi Xiao Yao ke tubuhku untuk membuat Tan Yun terpesona. Kenapa Tan Yun seperti orang yang baik-baik saja? Tampaknya Tan Yun hanya bisa minum anggur roh obat. Dengan kekuatan seperti itu, wanita ini tidak percaya bahwa dia bisa berdiri. Ketika Feng Qingcheng memikirkan ini, dia diam-diam berkata, Tuhan juga membantuku. Dia melihat bahwa pada saat ini, Tan Yun telah mengambil segelas anggur yang dia beri obat padanya. Datanglah ke Damai Feng, minum denganku. Tan Yun menyipitkan mata pada Feng Qingcheng, melihat Feng Qingcheng marah. Ini Tuan Muda Sekte. Feng Qingcheng duduk di kursi batu giok, mengambil gelas, menatap Tan Yun dan meminumnya, dan Tan Yun melakukan hal yang sama. Tuan Muda Sekte, ayo minum lagi. Suara Feng Qingcheng terdengar pendek, tiba-tiba, merasa pusing, lemah di anggota tubuhnya, dan jatuh ke tanah dengan lembut. Di bawah kekuatan medis yang kuat, tubuhnya gemetar, napasnya pendek, pipinya memerah, matanya yang indah menatap Tan Yun dengan penuh hasrat. Hanya dalam napas pendek, dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri dan merasakan seluruh tubuhnya menjadi panas, menunjukkan betapa sombongnya obat ini. Feng Qingcheng berdiri dengan gemetar, melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun, dan mulai menjelajahi Tan Yun dengan tangan gioknya. Tan Yun memandang Feng Qingcheng, yang menggeliat seperti ular di lengannya, dan berkata sambil mencibir, satu tetes ekstasi Xiao Yao liquid sudah cukup untuk membatasi kekuatan spiritual di tubuhmu. Bahkan 100 dari kamu tidak tahan, kekuatan obatnya. Malam yang panjang, aku harus memikirkan cara untuk memperbaikimu, wanita berhati ular. Bab 812, Penghinaan Tanpa Akhir. Pada saat ini, Tan Yun berpikir bahwa 5,5 tahun yang lalu, ketika dia berada dalam pertempuran hidup dan mati dengan ribuan murid dan Fang Cheng Guanxi di platform kehancuran, Feng Qingcheng menggunakan 100 miliar batu roh terbaik untuk dipertaruhkan. Nasib Shen Subing. Feng Qingcheng berkata pada saat itu bahwa dia memiliki taruhan 100 miliar lagi untuk batu roh terbaik. Jika Tan Yun mati, Shen Subing akan bunuh diri. Memikirkan hal ini, mata Tan Yunsing mengungkapkan niat membunuh yang tak terbendung. Naga itu akan mati jika menyentuhnya, dan tidak diragukan lagi bahwa Shen Subing adalah skala kebalikan dari Tan Yun. Retak. Tan Yun mengulurkan tangan kirinya, mencubit leher Feng Qingcheng, dan mencicit. Feng Qingcheng mengalami kesulitan bernapas, wajahnya yang memerah menunjukkan warna yang menyakitkan, dan matanya memiliki 7 titik keinginan dan 3 titik kebingungan. Mata Dewa Hongmeng. Mata Tan Yunsing bersinar dengan lampu merah misterius, dan dia dengan mudah mengendalikan Feng Qingcheng yang kehilangan dirinya sendiri. Katakan, apa tujuanmu malam ini? Mengapa kamu ingin memberiku obat? Tan Yun berkata dengan suara yang dalam,
dan melepaskan leher batu giok Feng Qingcheng dengan tangan kirinya. Katakan, apa tujuannya? Tan Yun berteriak, dan Feng Qingcheng berhenti. Jelas bahwa murid spiritual Tan Yun Hong mengendalikan kecerdasan mental Feng Qingcheng, yang melampaui efek obat padanya. Tujuan. Feng Qingcheng bergantian dengan kebodohan dalam pusaran hasrat panas, sesekali berkata, tujuannya adalah untuk membuatmu berpikir bahwa aku telah menjadi wanitamu setelah kamu bangun. Dan aku tidak ingin kamu bertanggung jawab saat itu. Aku berpura-pura dipermalukan dan pergi, membuatmu merasa bersalah padaku. Kemudian, di masa depan, leluhur saya akan maju dan membiarkan Anda menjadi anggota klan Feng. Jika Anda tidak setuju, leluhur saya akan mengancam Anda dengan hidup saya. Pada saat itu, Anda pikir Anda berutang kepada saya, dan ditambah dengan kepribadian Anda akan menjadi anggota keluarga Feng saya di bawah rahmat leluhur besar saya, dan Huang Fu Shengzong akan menjadi milik keluarga Feng saya. Jika kamu bisa setia pada klan Fengku di masa depan, leluhurku yang hebat akan mengolahmu, jika tidak, leluhurku yang hebat akan menyingkirkanmu dan membiarkan klan Fengku mengambil alih Huang Fu Shengzong. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, mencicit, dan amarah memenuhi dadanya. Karena jebakan yang dirancang oleh lawannya menangkap kelemahannya. Tan Yun harus mengakui bahwa leluhur Feng Qingcheng tahu persis seperti apa dia. Jika Anda berpikir Feng Qingcheng adalah wanita Anda sendiri, pada saat itu, Anda pasti akan jatuh ke dalam perangkap seperti yang dikatakan Feng Qingcheng. Pelacur, beritahu Lao Su siapa leluhurmu yang hebat. Tan Yun menggertakkan giginya. Leluhur agung saya adalah Feng Yun, leluhur agung saat ini. Feng Qingcheng terengah-engah, dan sepasang tangan giok berkeliaran di sekitar tubuh Miao Men-nya. Oke, hahaha, bagus sekali. Tan Yun tersenyum marah, dan kemudian berkata dengan muram, pelacur, kamu dan leluhurmu terlalu naif. Jika kamu berbicara tentang strategi, bagaimana kamu bisa menjadi lawan Lao Su? Hari ini Anda mengirimnya ke pintu Anda untuk menemukan penghinaan, maka saya akan memenuhi Anda. Tan Yun memilah jubah ungu yang berantakan di tubuhnya, membalikkan Feng Qingcheng di sofa di belakangnya dengan satu tangan, memutar tangan kanannya, dan Fei Jian Xiaozi keluar dari udara. Tan Yun memegang pedang dan dengan ringan menusuk giok Feng Qingcheng dengan ujung pedang yang tajam. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 3 tetes darah keluar dari luka di punggung batu gioknya. Segera, Tan Yun memanipulasi 3 tetes darah, dan ketika mereka jatuh di sofa, mereka berubah menjadi 3 tetes merah. Kemudian, ketika Tan Yun hendak pergi dengan pedangnya, dia berhenti, sering menggesekkan pedang di tangan kanannya, meninggalkan 4 baris tulisan di dinding kamar kerja Feng Qingcheng. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun turun dan terbang keluar dari istana. Keesokan harinya, dini hari. Di sofa batu giok di lantai 2, Feng Qingcheng membuka matanya dengan bulu matanya yang panjang bergetar. Kemudian, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia duduk dengan kaget. Ketika saya mengetahui bahwa saya tidak sama sekali, adegan Tan Yun berbaring di tubuhnya muncul di pikiran saya. Tidak, tubuh Feng Qingcheng bergetar, dan kemudian, tatapan sedihnya, ketika 3 tetes yang dipasang di sofa jatuh ke merah, rasanya seperti disambar petir. Kepolosanku. Air matanya pecah dan menetes, dan dia menangis histeris. Tan Yun, aku harus membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Petik 2 petik 2. Suara tangisan dan serak melampiaskan kesedihan dan kemarahan Feng Qingcheng. Tetapi ketika dia melihat 4 garis di dinding, dia bahkan lebih marah, cemberut bibirnya dengan sedikit darah. Tapi lihat yang terukir di dinding. Malam musim semi bernilai $1000, apalagi semalam. Tuan muda Ben lelah sepanjang malam, jadi dia pergi duluan. Oh, omong-omong, tuan muda ini tidak mengasihani Xiang Yu tadi malam, jangan salahkan. Kami akan memiliki malam yang baik lagi di lain hari, dan Anda akan puas. Bab 813, 9 tahun yang luar biasa. Feng Qingcheng menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya yang berkaca-kaca. Tan Yun, ketika kamu jatuh ke tangan wanita ini ingin kamu menderita semua siksaan sebelum kamu mati. Setelah Feng Qingcheng berbicara, dia meringkuk di sofa batu giok dengan putus asa, menangis selama 1 jam, lalu berganti pakaian hitam baru dan kembali ke Sein Realm. Ketika dia kembali ke pelipisnya, Feng Yun sudah duduk di aula menunggu. Hah? Feng Yun menatap mata merah Feng Qingcheng,
dia perlahan bangkit dari tempat duduknya. King Cheng, ada apa? Tan Yun tidak benar-benar menggertakmu, kan? Tidak. Feng Qingcheng menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dia pasti tidak akan membiarkan Gao Su tahu tentang hal yang memalukan seperti itu. Lalu kenapa matamu yang menangis bengkak? Feng Yun menggelengkan alisnya. Gao Su, aku hampir membuatnya palsu tadi malam. Aku hampir diganggu oleh Tan Yun. Feng Qingcheng menggertakkan giginya. Oh, itu masalahnya. Feng Yun tampak penuh harap. Qingcheng, bagaimana keadaannya? Apakah Tan Yun tertipu? Ya, Feng Qingcheng berkata dengan senyum. Yang kuat, dia memang berpikir bahwa aku adalah wanitanya sekarang. Hahaha. Bagus sekali. Dengan begitu, rencana kita bisa berjalan seperti biasa. Feng Yunchang tersenyum. Gao Su, aku seperti ini, kenapa kamu tidak peduli padaku? Wajah Feng Qingcheng penuh dengan keluhan. Cucu perempuanku yang konyol. Feng Yun melangkah maju dan meraih tangan Feng Qingcheng, dan berkata dengan penuh semangat, saya ingin Gao Su mengatakan, di masa depan, dipastikan bahwa Tan Yun setia kepada klan Feng kami, bahkan jika Anda menikah dengannya, mengapa tidak? Kakek, kamu. Feng Qingcheng memerah karena marah. Bocah bodoh, dengarkan leluhur yang tinggi. Feng Yun memuji matanya, kamu harus percaya pada mata para leluhur. Tan Yun bukanlah benda di kolam, tetapi seorang jenius abadi. Jika dia benar-benar bergabung dengan klan Feng, kurasa ayahmu bersedia membiarkannya menjadi menantu Chenglong. Kamu berbakat, dan kamu adalah patriark berikutnya. Jika kamu dan Tan Yun bertanggung jawab atas klan Fengku akan memulihkan kemakmuran periode kuno sebentar lagi. Hanya klan Feng saya yang cukup kuat untuk mengambil kembali apa yang saya hilangkan, apakah Anda mengerti? Setelah mendengar ini, Feng Qingcheng berkata dengan air mata, saya tidak mengatakan apa-apa untuk menikahi Tan Yun. Saya akan mundur. Begitu Feng Qingcheng berbalik dan mengambil beberapa langkah, dia berhenti, dan tiba-tiba melihat kembali ke Feng Yun. Gao Su, Tantai Xuanzong mengalahkanku di gunung kuno Huangfu. Kapan kamu akan membunuhnya? Feng Yun berkata dalam hati untuk beberapa saat, aku tidak bisa membunuhnya sekarang. Begitu dia terbunuh, Tan Yun kemungkinan besar tidak akan bisa naik posisi Master Sekte dalam 9 tahun. Gao Zu memutuskan bahwa ketika tenggat waktu 9 tahun mendekat, dia secara pribadi akan menemukan Tan Yun untuk pertarungan. Jika dia tidak ingin bergabung dengan klan Feng, maka Gao Zu akan mengancamnya dengan nyawamu. Jika dia tidak bergabung dengan orang-orang dengan cara ini, maka leluhur akan menyingkirkan Tantai Xuanzong untuk membalaskan dendammu sebelum dia menghadapi para Santo dan Santo dari berbagai aliran. Tentu saja, Tan Yun juga akan mati. Feng Qingcheng berkata, jika Tan Yun bergabung dengan klan Feng, kapan kamu akan membunuh Tantai Xuanzong? Feng Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu bunuh dia setelah Tantai Xuanzong membantu Tan Yun naik ke posisi raja. Ya, Feng Qingcheng mengangguk dan berjalan di luar aula. Qingcheng, ini kuilmu, bukankah kamu mundur? Kemana kamu pergi? Feng Yun tersenyum gembira. Gao Pao, Qingcheng mundur setelah menangani beberapa masalah sepele. Setelah Feng Qingcheng meninggalkan hukuman, dia terbang keluar dari kuil dan pergi ke sumber air panas alami di Haosan, membasuh tubuhnya sambil menangis, mencoba membasuh Tan Yundai. Malu padanya. Pada saat yang sama, Penatua Penegak Hukum Sekte Suci, Yuan Fengjun, secara pribadi memimpin ribuan murid inti penegakan hukum Sekte Suci, melakukan tendangan voli bersila di langit di atas alam suci yang berjasa, menjadikan garis berjasa suci dari gerbang gunung sebagai tak terkalahkan. Di jantung Jun Yuan Feng, Tan Yun adalah tuannya, jadi dia secara pribadi duduk dan menjaga Holy Land of Merit. Masalah Yuan Fengjun secara pribadi duduk di depan gerbang gunung dari garis pelayanan yang berjasa, segera menyebar ke telinga Gongsun Yangchun, kepala penjaga klan Jin. Gongsun Yangchun di kursi roda memiliki ekspresi suram dan mengerikan. Dia bisa melihat dari situasi saat ini bahwa tuannya akan melindungi Tan Yun. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Soul Vein Realm Golden Clan Deadpool yang dia kirim dalam jangka pendek tidak dapat memasuki Meritorious Realm untuk membunuh Tan Yun. Ketika Gongsun Yangchun marah, dua orang lainnya juga marah. Salah satunya adalah Zhu Daosheng, kepala rune pintu suci. Dia diperintahkan oleh Pangeran Tuoba untuk mendengar tentang kematian Tan Yun sesegera mungkin. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, dia tidak akan diselamatkan. Orang lain adalah leluhur besar Fumai,
dan juga Jenderal Shen Wu dari dinasti Tuoba, Tuoba Qingtian. Pangeran Tuoba memerintahkannya untuk memenggal kepala Nangong Ruxue dan memberikannya kepada guru bijak Nangong sebagai Huang Fusengsong. Dia ingin memprovokasi insiden itu sehingga dinasti suci Nangong telah mengirim pasukan untuk menyerang Huang Fusengsong untuk melemahkan petapa Nangong. Pada saat yang sama, kekuatan dinasti, biarkan dinasti suci Tuoba, mengambil keuntungan dari kekosongan di belakang dinasti suci Nangong, untuk memasuki dinasti suci Nangong dalam satu gerakan. Tuoba Qingtian tahu bahwa dengan situasi saat ini, akan sulit untuk memenggal kepala Nangong Ruxue untuk memasuki Holy Land of Merit. Dia tidak berpikir bahwa Holy Land of Meritorious Merit hanya dijaga oleh Yuan Fengjun. Menurutnya, 22 leluhur dari faksi penegak hukum harus bersembunyi di luar tanah suci Meritorious Merit. Dengan depresi, Tuoba Qingtian pergi ke istana es Gunung Daksue dan melaporkan masalah ini kepada Pangeran Tuoba, Tuoba Lin. Ketika Yin dan Yang Aneh Tuoba Lin mengetahui keseluruhan cerita, dia masih tidak marah. Dia hanya menjulurkan jari anggrek dan menekan kepala Tuoba Qingtian dan berkata, "Pangeran ini pada akhirnya akan memberimu 10 tahun. Pastikan untuk mengirim kepala Nangong Ruxue ke dinasti suci Nangong dalam 10 tahun." Mata-mata lain yang ingin membunuh Tan Yun, dihadapkan dengan alam suci yang dijaga dari pelayanan berjasa. Tidak ada cara yang baik untuk saat ini, jadi mereka mengambil keputusan dan bertindak sesuai situasi. Sekarang leluhur dari 5 jiwa, angin dan guntur, jiwa kuno, jiwa binatang, jiwa suci, rune, dan venapil, semuanya secara pribadi menunjukkan vena mereka dan akan menantang orang bijak Tan Yun di masa depan. Anak-anak, orang-orang kudus, bantu putra dan orang suci ini untuk meningkatkan kekuatan mereka dan memberikan para jenius, berharap bahwa setelah mereka dapat membunuh Tan Yun, mereka dapat mengalahkan orang suci dan orang suci lainnya, dan akhirnya bersaing untuk posisi Tuan Muda. Sekarang seluruh Huang Fusengsong, sampai ke murid luar, hingga leluhur besar dan master sekte dari berbagai pembuluh darah, semua tahu bahwa 9 tahun ke depan bukan hanya angka. Sungguh 9 tahun yang luar biasa. Dalam 9 tahun terakhir, pola Huang Fusengsong akan berubah drastis. Pada saat yang sama, Tan Yun, yang berada di lantai 4 pagoda suci tertinggi yang indah, telah menutup api pemurnian dan tahu bahwa 9 tahun kemudian, sudah waktunya untuk mengubah takdirnya. Itu juga ketika saya mengambil langkah besar di jalan balas dendam. 1 hari berkultivasi di menara suci 4 lantai setara dengan 3 bulan di luar. Tan Yun sombong. Setelah 9 tahun, dia pasti akan muncul di depan dunia. Sejak Tan Yun kembali ke Holy Land of Meritorious Land No. 1 Immortal Valley, dia meminta Heaven Slayer Demon Ape untuk berlatih di lantai 3. Biarkan naga emas dan singa berlatih di menara suci lantai 2. Dia tahu bahwa dalam 9 tahun dari dunia luar, kera tua, pria besar, akan menjadi tangan kanannya dan pembunuh terbesarnya. Karena mereka telah memperoleh kera besar dan tua yang diwarisi oleh Dewa Naga Emas dan Dewa-Dewa Naga Iblis, kecepatan kultivasi mereka beberapa kali lebih cepat daripada binatang biasa. Bab 814 keduanya maju. Pada saat ini, Tan Yun sedang duduk bersila di lantai 4 menara suci yang indah. Dia memanipulasi api Hongmeng setinggi 50 kaki, melahap api suci tingkat rendah dari atribut api suci Tianxuan. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan api es Hongmeng sepanjang 30 meter, melahap atribut es dari api suci tingkat menengah, api suci Yanxuan. Api suci surgawi yang mendalam, yang tingginya 50 kaki, perlahan-lahan menyusut dalam paket api Hongmeng dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api suci Yanxuan setinggi 80 kaki, di bawah menelan api es Hongmeng, juga perlahan menyusut. 3 tahun kemudian di Menara Suci, api Hongmeng menelan api suci langit yang mendalam. Dari puncak tingkat 4 hingga tahap awal tingkat 5, ia memasuki tingkat 5 Xiao Cheng, memiliki kekuatan untuk membakar artefak tingkat menengah menjadi ketiadaan. Saat api Hongmeng memasuki Xiao Cheng Orde kelima, ukuran tubuhnya meroket dari 50 kaki menjadi 100 kaki. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan cincin Qiankun, dan Master Sekte Tua Tan Taiyu memberinya 3 api suci tingkat tinggi dengan atribut api suci roh ungu, api pembakaran Wuxuan, dan api pasir kuno liar, yang ditelan oleh Hongmeng. Api. Di waktu menara, setelah 2 tahun lagi, api es Hongmeng Grand Master tingkat keempat akhirnya menelan api suci Yanxuan. Setelah melintasi puncak tingkat keempat dan tahap awal dari tahap kelima,
ia dipromosikan ke Xiao Cheng tingkat kelima seperti api Hongmeng, ukurannya meroket hingga 100 kaki. Dari Ring of Universe, Tan Yun mengeluarkan dua jenis api suci terbaik atribut es yang diberikan oleh Master Sekte Lama, api suci pemadam jiwa dan api suci Bineter, yang dilahap oleh api es Hongmeng dengan liar. Pada saat menelan, api suci yang membunuh jiwa dan api suci telah menghasilkan orang bijak, dan ratapan dua lelaki tua terdengar. Tolong, jangan telan aku. Tolong, jangan telan aku. Aku akan mendengarkan perintahmu mulai sekarang, tidak mungkinkah mendengarkanmu? Tidak, aku tidak mau ditelan. Aku tidak mau. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Orang tua Tante Yu itu tidak bisa memurnikan kami, bagaimana Anda bisa memurnikan kami? Petik 2. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh, dan berkata dengan malu, jangan katakan bahwa Anda adalah api peringkat suci terbaik, bahkan jika itu lebih tinggi dari peringkat ke-10, nyala api saya dapat memurnikan dan menelan Anda. Petik 2. Mendengar itu, dalam dua jenis nyala api, terdengar raungan dan teriakan histeris. Manusia sialan, ayo pergi. Kamu jalang kecil yang rendah hati, ayo kita pergi. Di hadapan penghinaan, setelah Tan Yun mengatur penghalang kedap suara, dia duduk seperti batu, memanipulasi api es Hongmeng untuk melahap dua atribut es besar dari api suci tingkat tertinggi. Dalam 20 tahun berikutnya, penghinaan dari dua api atribut es utama tidak pernah berhenti. Tidak sampai 20 tahun kemudian akhirnya tenang, dan pada saat yang sama, ukuran dua biji api kelas suci terbaik atribut es telah menyusut dari 300 kaki menjadi 100 kaki. Waktu berlalu, 10 tahun berlalu di menara. Api Hongmeng akhirnya menelan tiga api tingkat tinggi dengan atribut api suci roh ungu, api pembakaran mendalam hitam, dan api pasir kuno liar. Ukuran api Hongmeng melonjak hingga 300 kaki, memancarkan udara panas yang membakar segalanya. Tan Yun perlahan membuka matanya dan menatap api Hongmeng, dengan ekspresi bersemangat, puncak urutan ke-6. Betul sekali. Hari ini, api Hongmeng telah tumbuh dari Xiao Cheng Orde kelima, melampaui Da Cheng Orde kelima, puncaknya, tahap ke-6 lebih awal, Xiao Cheng, dan Da Cheng, mencapai puncak. Ini sangat kuat sehingga dapat langsung membakar artefak subsakral pamungkas menjadi ketiadaan. Hahaha, tidak buruk, sangat bagus. Tan Yun mengangkat kepalanya dan tertawa, dengan tangan kanannya terentang, dan segera, api Hongmeng ungu 300 zang menyusut dan jatuh ke telapak tangan kirinya. 25 tahun setelah waktu di menara, api es biru es besar berukuran 100 meter akhirnya menelan api suci yang membunuh jiwa, api suci Bineter, dua api suci atribut es terbaik. Merayu. Dalam sekejap, tubuh Hongmeng Bingyan melonjak, mencapai puncak menara suci 4 lantai, mencapai raksasa 500 meter, seolah-olah dia telah memasuki Xiao Cheng Orde ke-7. Itu artinya kamu bisa melelehkan senjata ajaib dari artefak suci kelas menengah. Tidak diragukan lagi pembunuh Tan Yun yang paling kuat. Xiao Cheng urutan ke-7, sangat bagus. Tan Yun menekan suasana hatinya yang melonjak dan meletakkan Hongmeng Bingyan ke telapak tangan kirinya. Wajah tampan Tan Yun menunjukkan kepuasan 7 poin dan senyum menyenangkan 3 poin. Tujuan dari pemujaan Huang Fusein Sekte di masa lalu adalah untuk menggunakan sumber daya kultivasi sekte tersebut untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga ia bisa melambung ke alam abadi untuk membalas dendam. Sampai sekarang, dia memiliki kasih sayang dan rasa terima kasih yang tak terhapuskan kepada Huang Fushengzong. Dia tahu bahwa jika Kaisar Huang Fushengzong tidak menyediakan pagoda ruang waktu biji sesawi, gulungan ruang waktu, dan pagoda indah yang diberikan oleh Tante Xuanzong untuk memungkinkannya berlatih, dia masih akan berada di alam pemurnian jiwa sekarang. Tan Yun menghitung, dan sekarang dia telah menghabiskan 60 tahun penuh di Menara Suci, dan hanya 8 bulan telah berlalu di luar. Meskipun masih ada 8 tahun dan lebih dari 8 tahun dan 3 bulan sebelum para santo dan santo dari semua nadi menantang Tan Yun belum mengendur dan mulai bersiap untuk berkultivasi. Sebelum mundur, Tan Yun memeriksa kera iblis pembunuh surga di Menara Suci 3 lantai, dan menemukan bahwa auranya berganti-ganti antara masa dewasa tingkat kelima dan periode puncak. Jelas, tidak akan lama sebelum Heaven Killing Demon AP akan dipromosikan dari tahap kelima kedewasaan ke tahap kelima melintasi tahap bencana. Setelah itu, Tan Yun melihat naga emas dan singa di lantai 2,
dengan panik memuntahkan roh putih susu, dan menemukan bahwa lelaki besar itu telah memasuki tahap pertumbuhan tahap kelima dari tahap awal tahap kelima. Dengan harapan yang kuat untuk dua binatang besar, Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata dan fokus, dan mulai merasakan 4 penghalang dari alam jiwa suci. 20 tahun setelah waktu di menara, tiba-tiba, langit di atas lembah abadi nomor 1 ditutupi dengan awan gelap, guntur dan kilat, dan angin kencang. Tan Yun di menara suci yang menyentuh penghalang 4 lapis alam jiwa suci, menyebabkan bencana surgawi kecil dari alam jiwa suci datang. Seperti semua orang tahu, biksu 3 kali lipat Saint Soul Realm hanya bisa memasuki Saint Soul Realm 4 kali lipat hanya setelah melewati bencana kecil. Setelah Anda memasuki tahap keempat dari alam jiwa suci, Anda akan dapat melewati tanpa hambatan sampai kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Ketika Anda melangkah ke kesempurnaan agung dari alam jiwa suci dan menyentuh penghalang berat dari alam fena jiwa di dunia bawah, bencana besar yang menakutkan akan turun. Ada banyak jenis kesengsaraan besar, dan berbagai jenis kesengsaraan besar turun pada jiwa suci dari atribut yang berbeda. Setelah Tan Yun terbang keluar dari lantai 4 pagoda suci yang indah, dia keluar dari aula utama. Kemudian, dia membubung ke langit di Immortal Valley nomor 1, dan menembak ke arah langit yang jauh dengan kecepatan tinggi di bawah awan hitam pekat. Tan Yun menjauh dari lembah peri nomor 1, tentu saja dia tidak ingin membiarkan lembah perinya dan lembah peri Mengyao, Xiao, Yingying, dan Huang Fuyu di sekitarnya menjadi reruntuhan. Tan Yun, dalam jubah ungu, terbang melintasi langit seperti cahaya ungu, dan akhirnya berdiri di langit di atas pegunungan yang menjulang tinggi. Pada saat ini, awan gelap yang menutupi langit dan matahari dengan radius 6.000 mil dengan cepat mengembun di langit di atas Tan Yun 1 juta. Angin mengamuk di seluruh bumi, menyebabkan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi di pegunungan runtuh satu demi satu. Buat monster-monster Orde Pertama dan Orde Kedua merayap di tanah di pegunungan. Orang-orang kecil cepat pergi dari sini, kalau tidak, kamu akan hancur. Tan Yun melihat ke bawah ke pegunungan dan menangis dalam-dalam. Segera, monster di pegunungan menatap Tan Yun. Ketika mereka menemukan bahwa manusia di langit tidak akan melukai diri mereka sendiri, mereka melarikan diri ke pegunungan yang jauh. Ranah bab 815 meroket. Tan Yun berdiri di atas awan gelap di langit, tidak sekecil debu. Kesengsaraan guntur yang mempesona yang panjangnya ribuan kaki seperti naga guntur yang melaju di awan gelap. Bencana kecil sepele masih ingin mencegah jalanku ke langit. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, rambutnya berkibar bangga, ayo. Ledakan. Langit bergetar, dan dengan raungan yang sepertinya datang dari Tuhan, tiba-tiba, kesengsaraan pertama yang setebal 3 kaki dan panjang ribuan kaki keluar dari awan gelap, dan itu membombardir Tan Yun dengan kehampaan yang retak. Ledakan. Dalam suara keras yang tumpul, Tan Yun diledakkan oleh tendangan voli sejauh ratusan kaki, dan segera, tanpa cedera dalam kehampaan, menghentikan sosok regresifnya. Hahaha, bahkan dengan kekuatan ini, kamu masih ingin mencegah Lao Su menyeberangi malapetaka. Nada bicara Tan Yun sombong. Garis keturunan Hong Meng Kai. Tubuh harmoni Kai. Tiba-tiba, darah Hong Meng di tubuh Tan Yun mendidih, dan ada semburan tulang remuk di tubuhnya. Tubuhnya melonjak liar, dan dalam sekejap dia menjadi raksasa setinggi 10 kaki, seperti menara besi yang tergantung di langit di atas pegunungan, mengabaikan langit di langit. Ledakan. Terbangnya Tan Yun di angkasa sepertinya membuat Tuhan marah. Segera, bencana surgawi kedua, yang setebal 5 kaki dan panjang ribuan kaki, jatuh dari langit, dan ketika tiba-tiba menghantam Tan Yun, itu runtuh. Dan Tan Yun Wen tidak bergerak. Dalam setengah jam berikutnya, serangkaian kesengsaraan menyebar di langit, beberapa membombardir Tan Yun, dan beberapa menelan gunung ratusan mil di bawah. Kesengsaraan tak berujung yang turun menelan Tan Yun, dan tidak mungkin untuk melihat situasi Tan Yun melintasi kesengsaraan, tetapi Anda bisa melihat gunung-gunung dalam jarak ratusan mil runtuh dan aliran gunung pecah. Ini seperti adegan pemusnahan yang akan datang. Setengah jam kemudian, semua puncak dalam radius 500 mil runtuh, melihat ke bawah, dan daerah yang hancur tampak mengejutkan. Tunjukkan kengerian bencana kecil itu. Namun, di langit di atas gunung yang rusak dan runtuh, tubuh seperti menara besi Tan Yun sudah berdiri dengan damai di udara. Meskipun wajahnya malu, seluruh tubuhnya tidak terluka. Meskipun Tan Yun berhasil melintasi malapetaka, dia masih level ketiga dari alam jiwa suci.
Dia masih perlu memadatkan jiwa suci Hongmeng keempat di kolam spiritual menjadi jiwa suci Hongmeng keempat sebelum dia dapat dipromosikan ke tingkat keempat alam jiwa suci. Dengan pengecualian Tan Yun, pembudidaya tiga alam jiwa suci lainnya, selama mereka berhasil melewati kesengsaraan, dapat segera memasuki alam jiwa suci 4 kali lipat. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi ukuran normal sebelum terbang melintasi kehampaan dan kembali ke lantai 4 pagoda suci yang indah di lembah peri pertama. Teknik kondensasi Hongmeng Qi. Tan Yun duduk bersila, dan mulai dengan panik melahap energi spiritual yang kaya yang melonjak dari formasi transformasi roh di menara. Pola. Saat aura agung mengalir ke kolam spiritual Tan Yun Mei, itu langsung berubah menjadi tetesan cairan spiritual emas pucat, yang jatuh ke kolam spiritual. 5 bulan kemudian, ketika cairan spiritual emas berkilau membanjiri 3 jiwa Dewa Hongmeng dan 7 jiwa Dewa Hongmeng di Tan Yun Lingqi, tiba-tiba, semua cairan spiritual mengalir deras ke jiwa Dewa Hongmeng keempat. Segera, roh Hongmeng keempat naik ke langit, menembus ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual, dan muncul di dunia luas Hongmeng. Kondensasi jiwa suci. Dalam benak Tan Yun, roh Hongmeng, yang tertahan di dunia Hongmeng, menukik dan menyelam ke dalam lautan luas roh Hongmeng. Segera, permukaan lautan luas Hongmeng Divine Liquid memunculkan gelombang besar, seuntai Hongmeng Divine Liquid, di sepanjang permukaan tubuh dan 7 lubang Hongmeng Divine Soul, mengalir ke kedalaman pikiran Hongmeng Divine Soul terus-menerus, membentuk diameter 100 kaki bola cair. Dengan pembentukan bola cair, jiwa ilahi Hongmeng berhenti menelan cairan ilahi Hongmeng, dan duduk bersila tak bergerak di lautan luas cairan ilahi Hongmeng. Setelah itu, bola cair di benak roh Hongmeng keempat Tan Yun mulai perlahan memadat. Waktu di menara, 5 tahun kemudian. Bola cair menghilang dan berubah menjadi bola Hongmeng padat. Bum-bum, suara tumpul datang dari lingkup Hongmeng, seolah-olah ada kehidupan yang mengintai. Lingkup Hongmeng adalah jiwa suci Hongmeng yang terkondensasi dalam pikiran jiwa ilahi Hongmeng keempat. Pada saat ini, itu berarti bahwa Tan Yun telah benar-benar memasuki tahap keempat dari alam jiwa suci. Jiwa suci Hongmeng kembali. Dalam pikiran Tan Yun, segera, jiwa suci keempat Hongmeng, naik dari lautan luas cairan suci Hongmeng, terbang keluar dari dunia Hongmeng, duduk bersila di kolam Tan Yunling. Sekarang, kolam Tan Yunling memiliki 4 jiwa Hongmeng dan 6 jiwa Hongmeng. Selanjutnya, Tan Yun tidak mundur untuk merasakan 5 penghalang dari alam jiwa suci, tetapi memilih untuk berlatih tubuh Tuan Hongmeng dan menyingkat garis keturunan Hongmeng keempat. Tan Yun duduk di tanah, memejamkan mata, memasuki meditasi, dan memasuki dunia Hongmeng melalui jantung Hongmeng di kolam spiritual. Kondensasi garis darah Hongmeng. Teriakan tulus Tan Yun, dan dalam beberapa saat, 50 helai cairan Dewa Hongmeng keluar dari cairan Dewa Hongmeng yang luas, mengalir ke alis Tan Yun, mengalir ke leher, terus mengalir ke dalam hati. 50 helai Hongmeng Divine Essence dengan cepat bergabung di hati, dan saat menyusut, berubah menjadi darah merah. Setelah beberapa napas, itu seperti naga darah cair sepanjang 100 meter, tertanam di hati, memancarkan napas suci. Garis darah Hongmeng Rong. Di bawah kendali Tan Yun, naga darah Hongmeng melaju di dinding hati yang kotor dan bergabung dengan hati. Dengan peleburan pembuluh darah Hongmeng keempat di jantung, darah Hongmeng yang keluar dari jantung sekarang semakin penuh dengan kekuatan kekerasan, yang diangkut ke berbagai organ tubuh melalui pembuluh darah. Setelah memadatkan garis keturunan keempat, Tan Yun, seperti patung batu, mulai berlatih mundur. Di menara waktu, 20 tahun kemudian, Tan Yun merasakan penghalang 5 lapis, dan butuh 5 tahun lagi untuk memadatkan jiwa suci kelima Hongmeng, dan dia dipromosikan menjadi 5 lapisan jiwa suci. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 6 tahun untuk memadatkan garis keturunan Hongmeng kelima. Butuh 30 tahun lagi untuk dipromosikan ke tahap ke-6 dari alam jiwa suci. Butuh 7 tahun untuk menyingkat garis keturunan Hongmeng ke-6. Dalam tahun-tahun yang panjang, Tan Yun membutuhkan 40 tahun lagi untuk dipromosikan ke tahap ke-7 dari alam jiwa suci. Butuh 8 tahun untuk menyingkat garis keturunan Hongmeng ke-7. Sejauh ini, Xiao Cheng urutan kelima dari Tuan Hongmeng telah menyelesaikan kultivasi, dan telah memasuki tahap Tuan urutan kelima. Tahun-tahun berlalu, dan di menara suci 4 lantai, Tan Yun seperti patung batu tak bernyawa, membiarkan tahun-tahun berlalu tanpa dipindahkan. Dengan cara ini, Tan Yun duduk selama 230 tahun. Hahaha,
Perasaan yang sangat kuat. Di menara berdebu, kegembiraan Tan Yun tiba-tiba bertahan. Om, Tan Yun membuka matanya, dan napas kesempurnaan besar alam jiwa suci mengalir keluar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di menara besar itu retak. Betul sekali. Dalam 230 tahun berikutnya, Tan Yun tidak hanya memasuki kesempurnaan besar dari tahap ketujuh alam jiwa suci, tetapi juga memadatkan garis keturunan Hongmeng ke-8, ke-9, dan ke-10 di tubuhnya. Bab 816 sangat mengejutkan. Dengan memadatkan garis keturunan Hongmeng ke-10, Tan Yun kini telah mengembangkan tubuh hegemoni Hongmeng ke puncak tingkat 5, memiliki kekuatan kekerasan merobek senjata pamungkas dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, ukuran tubuh Tan Yun bisa meroket hingga 30 kaki. Setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama Solveig Realm, ia dapat memasuki tahap awal dari tahap ke-6 tubuh Tuan Hongmeng, dan berdasarkan tubuh Hongmeng tingkat kelima, ia dapat memadatkan Hongmeng yang lebih kuat, kristal. Tan Yun menahan antisipasinya dan menghitung waktu di luar. Setelah perhitungan, dia telah menghabiskan 426 tahun dan 5 bulan di lantai 3 Menara Suci Linglong. Menurut dunia luar, 1 hari setara dengan 3 bulan di Menara 3 lantai, dan sekarang dunia luar telah melewati 4 tahun 7 bulan. Ada 4 tahun dan 4 bulan tersisa sebelum para Saint dan Saints dari semua Vena menantangku. Ketika saya dipromosikan ke tingkat pertama Solveig Realm, saya bisa memulai tingkat kelima dan ke-6 Pagoda Suci Linglong. Memikirkan hal ini, Tan Yun memeriksa naga emas dan singa di Menara Suci lantai 2, dan menemukan bahwa lelaki besar itu telah memasuki kedewasaan tingkat kelima dari tahap pertumbuhan tingkat kelima, dan kemudian memasuki periode transisi tingkat kelima. Dari perspektif Menara Suci lantai 2, 1 hari kultivasi setara dengan 1 bulan di dunia luar, kecepatan kenaikan naga emas dan singa tidak menyenangkan, dan itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan langit, setelah naga emas diwarisi. Tan Yun mengambil kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan kemudian memeriksa kera iblis pembunuh surga yang telah berkultivasi di lantai 3, dan menemukan bahwa orang ini telah memasuki periode pertumbuhan tingkat ke-6. Jelas, Tan Yun menghabiskan lebih dari 400 tahun di retret 3 lantai. Kera tua telah meninggalkan Menara Suci setelah dia dipromosikan ke tahap kelima dari periode kesusahan, dan setelah dipromosikan ke tahap ke-6 dari tahap awal, di tempat tertentu, dia kembali ke Menara Suci 3 lantai. Sampai sekarang telah memasuki periode pertumbuhan urutan ke-6. Periode pertumbuhan Orde ke-6 setara dengan basis kultivasi tingkat 6 dari ranah jiwa biksu. Namun, dengan kekuatan kera iblis pembunuh surga yang melompati tantangan, itu sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik dari Soul Realm Dzogchen. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, setelah saya dipromosikan ke tingkat pertama dari Vena Jiwa, saya akan memasuki Menara Suci lantai 6 untuk berlatih. Pada saat itu, biarkan kera tua memasuki lantai 5, dan biarkan orang-orang besar berlatih di lantai 4. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memejamkan matanya dengan konsentrasi, dan mulai merasakan penghalang dari alam pembuluh jiwa dalam kegelapan. Waktu di menara, 40 tahun kemudian. Tiba-tiba, merayu, mengaum. Langit di atas lembah abadi nomor 1 adalah embusan angin, dan langit yang semula cerah menjadi gelap gulita dalam sekejap mata. Namun, itu 30.000 mil di atas lembah abadi nomor 1, ditelan oleh awan yang mengepul, momentumnya sangat mengejutkan. Awan gelap yang luas terkadang menyapu langit seperti gelombang hitam, terkadang seperti pegunungan gelap yang merayap perlahan menekan langit, seolah-olah akan jatuh di saat berikutnya, menghancurkan area 30.000 mil dari No. 1 lembah peri. Hebatnya, di awan gelap yang megah dan menakutkan, surga emas yang besar menjulang. Kemudian, bencana hijau besar muncul. Kemudian datang serangkaian kesengsaraan langit biru besar, kesengsaraan langit merah, kesengsaraan coklat, kesengsaraan langit yang hampir transparan, kesengsaraan kekuatan guntur, itu muncul dari waktu ke waktu dalam kegelapan, sangat menakutkan. Pada saat yang sama, di Dojo Meritorious, Zheng dan Sovereign Tantai Xuanzong melapor ke Shen Qingqiu, yang merupakan murid dari Xianmen Meritorious murid Meritorious, dan seorang murid dari Sein Meritorious murid Meritorious, yang melihat bencana besar di timur dan bergidik. Ya Tuhan, siapa yang melintasi perampokan ini? Kata-kata terkejut Shen Qingqiu juga tidak nyaman. Tantai Xuanzong melihat kesengsaraan surgawi dan bergumam pada dirinya sendiri, sejauh itu mengungkapkan aura kesengsaraan surgawi.
itu harus menjadi pembudidaya lapisan ke-6 di alam Vena Jiwa, melintasi kesengsaraan surgawi kecil dari alam Vena Jiwa. Siapa yang telah menyentuh penghalang 7 lapis dari Soul Vessel Realm? Seperti yang dikatakan Tantai Xuanzong, peringkat surga kecil pembudidaya alam jiwa suci datang ketika tahap ketiga jiwa suci dipromosikan ke tahap keempat, sedangkan bencana surgawi kecil tahap jiwa adalah ketika tahap ke-6 alam jiwa dipromosikan ke tahap ke-7. Master Sekte, bawahanku tidak tahu. Sen Qingqiu, yang masih berada di alam jiwa, berkata dengan gemetar, wanita tertua telah selamat dari kesengsaraan surga kecil dari alam jiwa 2 tahun lalu. Nona kedua baru saja melewati alam jiwa Xiao Tian kemarin. Jie, dipromosikan ke tahap ke-7 dari alam Vena Jiwa. Master Sekte, menurut kebenaran, tidak ada yang bisa menyentuh penghalang 7 lapis nadi jiwa dalam waktu sesingkat itu. Dari kata-kata Sen Qingqiu, dapat dilihat bahwa meskipun wilayahnya tidak tinggi, ia dapat melihat banyak pengetahuan. Yah, Shaoan, jangan tidak sabar, Master Sekte ini ada di sini untuk melihat siapa yang akan mengatasi bencana itu. Tantai Xuanzong berkata, melepaskan kesadaran spiritual. Perasaan spiritual seperti gelombang tak terlihat yang meluas ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat bernafas, ketika indera spiritualnya menutupi lembah abadi nomor 1 tempat Tan Yun tinggal, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya muncul di lautan badai. Karena dia menemukan bahwa Tan Yun memancarkan aura kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, dia meluncur keluar dari aula utama, naik ke langit dari lembah abadi nomor 1, dan terbang melintasi langit di pegunungan timur. Segera, awan gelap yang luas menggeliat dengan kecepatan ekstrim mengikuti Tan Yun. Tan Yun. Yuner melintasi perampokan. Bagaimana mungkin? Yuner hanyalah kesengsaraan besar dari alam jiwa suci, bagaimana itu bisa dibandingkan dengan kesengsaraan kecil dari alam jiwa? Tantai Xuanzong berseru tanpa sadar, hatinya terbalik, dan matanya menunjukkan warna yang sangat luar biasa. Dia terkejut. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak percaya itu benar. Dengan kualifikasi Xuanzong di Tantai, dia secara alami tahu apa arti malapetaka besar alam jiwa suci Tan Yun, kekuatan yang sebanding dengan langit kecil alam jiwa. Dalam keadaan normal, itu berarti bahwa begitu Tan Yun dipromosikan ke tingkat jiwa pertama, ia memiliki kemampuan untuk melompati jiwa tingkat ke-6 atau bahkan ke-7. Sungguh tantangan lompatan yang menakutkan. Anda tahu, semakin tinggi alam biksu, semakin lemah kemampuan untuk melompati tantangan. Apa? Sen Qingqiu menelan ludah, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Sekte, maksud Anda Tuan Sekte muda, sekarang Anda akan berlari ke alam pembuluh jiwa tingkat ke-7. Tidak, Yuner hanyalah bencana besar untuk melintasi alam jiwa suci. Tantai Xuanzong berkata, dan tidak lagi peduli dengan Sen Qingqiu, yang sangat terkejut dan tumpul, tetapi dia menjebak Tan Yun melalui kesadaran spiritual. Dia tampak bersemangat, mengepalkan tinjunya, dan menemukan bahwa setelah Tan Yun terbang 30.000 mil ke pegunungan timur, dia tampak seperti akan menyeberangi malapetaka. Pada saat ini, di gunung 100.000 mil, Tan Yun berdiri dengan tendangan voli di bawah langit. Dia menatap langit berwarna-warni di awan gelap, dan bintangnya mengungkapkan arti mendominasi. Meskipun dia tahu bahwa bencana besar berikutnya adalah bencana surgawi kepunahan atribut 11 yang sangat merusak, dia masih tidak takut. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia telah menyelesaikan kultivasi puncak urutan kelima tubuh Tyrant Hongmeng. Ledakan. Tiba-tiba, di tengah gelombang awan hitam, kekuatan emas setebal 10 meter dan panjang 2000 meter memusnahkan kesengsaraan, dan itu melemparkan Tan Yun yang tampaknya rendah hati dan tidak penting. Di mana kekuatan emas memusnahkan langit, kekosongan runtuh satu persatu, seolah-olah itu 100 kali lebih kuat dari kekuatan serangan emas oleh para biarawan kekuatan emas. Garis keturunan Hong Mengkai, tubuh harmonikai, mengaum. Tan Yun tampak tegas dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas di rambutnya. Segera, tubuhnya melonjak, napasnya mencapai 30 kaki. Seperti raksasa yang turun ke dunia, itu sangat mengejutkan Tantai Xuanzong yang mengintip melalui indera spiritualnya. Bab 817 mendebarkan. Yuner, raksasa dan raksasa di dunia. Tantai Xuanzong gemetar seluruh. Dia memang melihat Tan Yun sebelum menyalakan tubuh Hongmeng, berubah menjadi penampilan 10 sang. Alasan mengapa dia tidak kaget seperti sekarang adalah karena sejak zaman kuno, ada banyak latihan fisik,
yang memang bisa membuat orang menjadi 10 kaki, bahkan 20 kaki. Tapi sesuatu yang sebesar 30 kaki, dia belum pernah mendengarnya, dia belum pernah melihatnya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Adegan Tan Yun saat ini sebesar 30 kaki dengan kejam menghancurkan kognisi Tan Tai Xuanzong. Pada saat ini, Tan Yun, yang berdiri di langit di atas gunung 100.000 Dalton, tidak tahu bahwa Tan Tai Xuanzong sedang mengawasinya. Tubuhnya yang besar dan sangat terkoordinasi seperti bukit berdiri dengan ganas, memungkinkan kekuatan emas setebal 10 kaki dan panjang 2000 kaki untuk memusnahkan bencana dan membombardir dadanya. Ledakan, berdengung. Tubuh besar Tan Yun tetap tidak bergerak di tengah getaran dan benturan langit yang tumpul. Di sisi lain, kekuatan emas memusnahkan kesengsaraan. Meledak berkeping-keping, seperti ular piton emas menari di langit, menembak jatuh dari langit menuju pegunungan di bawah. Boom, 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 boom. Suara keras bergema di ratusan ribu gunung, dan puncak puluhan ribu kaki ditusuk oleh kekuatan emas piton emas, dan kerikil jatuh seperti air terjun. Ratusan puncak runtuh dalam debu. Ledakan, merayu. Pada saat ini, kekuatan kayu yang tampak seperti naga hijau memusnahkan kesengsaraan, dan awan gelap muncul, menembus kekosongan secara vertikal, dan membombardir Tan Yun lagi. Segera setelah itu, kekuatan air biru untuk memusnahkan kesengsaraan surgawi, kekuatan api yang berapi-api untuk memusnahkan kesengsaraan surgawi, dan kekuatan bumi seperti naga bumi coklat dari kesusahan surgawi, satu demi satu terbang turun dari awan yang mengepul, satu demi satu menuju Tan Yun. Dan untuk, ayo semuanya, Tan Yun yang seperti raksasa membuka tangannya, membiarkan 4 kepunahan atribut kesengsaraan surgawi menghantam dadanya dengan keras. Bang, 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 bang. Boom, boom. Setelah Wood Power memusnahkan kesengsaraan surgawi, setelah mengenai tubuh Tan Yun, dengan suara keras yang memekakkan telinga, Tan Yun tetap tidak bergerak seperti gunung, dan kesengsaraan surgawi kepunahan Wood Power runtuh. Segera setelah itu, kekuatan air, kekuatan api, dan kekuatan bumi, 3 kesengsaraan kepunahan, berturut-turut secara kritis menghantam dada telanjang Tan Yunyi, dan mereka runtuh. Prestise yang tersisa dari 4 kesengsaraan kayu, air, api, dan bumi, seperti ombak yang tak terlihat, mengamuk di pegunungan di bawah Tan Yun. Wow, segera, hanya ada ratusan puncak megah yang runtuh. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi menahan akibat dari 4 kesengsaraan, tetapi mereka runtuh dengan akarnya, dan debu naik dari tanah, berubah menjadi ratusan tumpukan besar. Merayu. Pada saat ini, awan gelap dalam radius 30.000 li, seperti mulut besar yang menangis dari langit, mendengar hembusan angin yang keras. Dalam sekejap, kekuatan angin memusnahkan langit, seperti naga angin transparan dan bengkok, dan seperti pusaran transparan besar, tiba-tiba mengebor keluar dari awan gelap, mengalir turun dari langit, dan menyelimuti tembakan Tan Yun. Su, ho, pompa, lempar. Dalam pusaran tenaga angin besar, darah terbang dengan cepat, tetapi bila angin besar berusaha merobek tubuh Tan Yun yang seperti bukit. Ketika kekuatan angin memadamkan malapetaka itu menghilang, Tan Yun masih berjalan dengan bangga ke dalam kehampaan, hanya menderita trauma kulit. Tampaknya seluruh tubuh berlumuran darah, tetapi itu bukan masalah serius. Pada saat ini, di antara awan gelap seperti gunung, kekuatan guntur terang yang tampaknya meluncur di pegunungan memusnahkan malapetaka, tiba-tiba, turun dari awan gelap. Kekuatan guntur ini memusnahkan bencana surgawi. Tebalnya 30 kaki dan panjangnya 3000 kaki. Dengan kekuatan guntur sombong yang menghancurkan segalanya, itu mengenai Tan Yun. Engah. Tubuh Tan Yun yang seperti bukit, setelah diledakkan ratusan kaki jauhnya, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Dan kekuatan guntur yang menakutkan memusnahkan bencana surgawi, itu berubah menjadi ular sanca listrik sepanjang 100 kaki, menghilang tak terlihat ketika mengamuk di kehampaan. Wow, Tan Yun, yang dibombardir dengan kekosongan ratusan kaki, menyeka darah dari sudut mulutnya, menegakkan dadanya, dengan tampilan provokatif, melonjak ke langit. Dalam adegan ini, Tan Tai Xuanzong, yang mengintip melalui indera spiritualnya di bidang berjasa, sangat ketakutan. Bocah konyol ini, kenapa kamu tidak berlutut dan menyeberangi malapetaka secara religius? Dengan begitu, kekuatan malapetaka bisa menjadi 80%. Bahkan jika kamu tidak berlutut, kamu dapat bertahan dari bencana dengan berdiri di pegunungan. Dengan cara ini, kekuatan bencana dapat dikurangi sebesar 10%.
Bocah bau ini benar-benar memilih untuk melakukan tendangan voli melalui kesengsaraan, ini cukup untuk menahan kekuatan kesengsaraan. Pada saat ini, Tantai Xuanzong dipenuhi dengan teka-teki. Tentu saja, dia tidak akan mengerti tindakan Tan Yundu, dan kebencian mengerikan yang muncul di pupil raksasa itu ketika Tan Yunang melihat ke langit. Karena Tantai Xuanzong bukan Tan Yun, dia tidak akan pernah mengerti kemarahan Tan Yun. Marah kepada Tuhan. Selanjutnya, Tantai Xuanzong merasakan melalui indera spiritualnya bahwa kekuatan waktu di awan gelap, bersama dengan kekuatan ruang yang memancarkan kekuatan pengikat yang kuat, turun menuju Tan Yun. Dalam proses datang, kekuatan waktu dan kekuatan ruang bergabung menjadi satu, berubah menjadi badai ruang waktu besar setinggi 30 kaki, dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan semua hal, menelan Tan Yun berlumuran darah. Yuner, di mata Tantai Xuanzong yang cemas, mulut Tan Yun yang seperti gunung kecil menyemburkan darah, seperti meteorit besar berwarna darah, meledak ke bawah, meledakkan puncak-puncak yang agung. Warna khawatir Tantai Xuanzong, saat berikutnya, dia digantikan oleh kegembiraan. Tapi Tan Yun yang terluka parah. Dia meraung marah, membubung ke langit dari atas puncak, dan berdiri di udara lagi. Tapi kemudian, adegan yang membuat Tantai Xuanzong merasa menakutkan bagi Tan Yun terjadi. Tetapi di awan hitam dan badai, kekuatan kematian melonjak untuk memusnahkan malapetaka. Ketika kesengsaraan kematian sepanjang 2000 meter dibor keluar dari awan gelap, aura kuat yang penuh dengan niat membunuh, mania, dan pikiran penghancuran, melampiaskan dan menyelimuti Tan Yun. Tan Yun menatapnya tiba-tiba, mengepalkan tinjunya yang besar dan berdarah, meluruskan tulang punggungnya yang melengkung, masih membenci langit. Benci bencana, merayu. Saat langit menangis, dan sisi kekosongan runtuh, kekuatan kematian memusnahkan kesengsaraan, dengan hati dan jiwa yang gemetar, menembus ratusan ribu kaki di kekosongan secara vertikal dan mengenai Tan Yun. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk besar Tan Yun pecah, darah menyembur dari mulutnya, dan jatuh di gunung di bawah. Mengaum. Tan Yun kikiau berdarah, dan ketika dia hendak menghancurkan puncak, dia mengeluarkan raungan marah. Di tengah pergerakan Tantai Xuanzong, dia berayun ke langit. 10.000 kaki, 100.000 kaki, 300.000 kaki. Ketika Tantai Xuanzong hendak mengingatkan Tan Yun bahwa apa yang telah dilakukan Tan Yun tidak diragukan lagi adalah bunuh diri, pemandangan indah dan penuh warna berikutnya muncul di langit. Tapi di awan gelap, embusan cahaya yang dipenuhi dengan nafas kehidupan yang kuat keluar dari awan gelap dan menyelimuti Tan Yun. Tulang rusuk dan trauma Tan Yun yang patah dengan cepat pulih. Bab 818 melangkah ke tingkat ke-6 dari alam pembuluh jiwa. Xuanzong Tantai di Meritorious Dojo, setelah mengetahui melalui indera spiritual bahwa Tan Yun dengan cepat pulih dari luka-lukanya, dia bertanya tanpa berpikir, bencana macam apa ini? Tanpa diduga, 10 bencana emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, dan kematian menyerang, tetapi kekuatan terakhir dari cahaya menyembuhkan Yuner. Pada saat ini, Tan Yun berdiri voli di atas awan gelap yang luas, bermandikan kekuatan cahaya. Tan Yun memejamkan mata saat dia pulih dengan cepat. Kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng pertama di kolam spiritualnya berubah. Bum bum bum. Ada suara tabrakan di dalam bola besar Hongmeng di benaknya. Seolah-olah kehidupan yang tidak diketahui melarikan diri. Segera, serangkaian retakan muncul di permukaan bola Hongmeng, dan retakan itu menjadi semakin besar. Setelah beberapa saat, ketika bola Hongmeng hancur seperti kulit telur, urat jiwa sepanjang 300 meter di negara bagian Hongmeng, seperti ular sanca, menempati di kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng pertama. Dengan urat jiwa pertama, terbentuk di benak jiwa suci Hongmeng pertama. Tiba-tiba, jiwa suci Hongmeng pertama di kolam Tan Yunling menjadi kabur dari esensi. Ini berarti jiwa Hongmeng pertamanya telah menjadi vena jiwa Hongmeng pertama. Pada saat ini, awan gelap 30.000 mil di atas Siwan Dasan menghilang saat berguling dan meringkuk. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengenakan pakaian compang camping dan menginjak kekosongan, telah pulih dari luka-lukanya kecuali sedikit malu dengan kepala dan wajah abu-abu. Napas Solveig Realem dan napas berat keluar dari tubuh Tan Yun, membuat ruang 1000 mil kosong, dan ditutupi dengan retakan padat. Merasakan kekuatan kekerasan tak berujung yang terkandung dalam tubuhnya, Tan Yun mengangkat kepalanya yang besar, sepasang murid raksasa merah dan marah, menatap langit, hatinya meraung.
Dalam cincin tahunan waktu normal, saya membutuhkan lebih dari 30 tahun untuk maju ke keadaan janin spiritual, keadaan jiwa janin, keadaan pemurnian jiwa, keadaan jiwa ilahi, dan keadaan jiwa suci, dan sekarang saya telah memasuki tahap pertama dari keadaan jiwa. Dalam 30 tahun terakhir, aku telah berjalan di tepi hidup dan mati berkali-kali. Semua kebencian, Tan Yun, aku akan membayar semua makhluk abadi yang mengkhianatiku, dan nyawa musuh di dunia abadi. Di atas keadaan Vena jiwa, ada keadaan Vena ilahi, negara domain ilahi, negara kelahiran wilayah, dan negara eklosion. Bagi banyak pembudidaya di alam fana, Vena ilahi, alam ilahi, wilayah, dan alam eklosion adalah 4 gunung yang sulit untuk dilintasi dalam kehidupan kultivasi. Tetapi bagi saya, Tan Yun, tidak peduli seberapa tinggi gunung itu, menjulang, aku akan menyeberang. Memikirkan hal ini, air mata berkedip di pupil raksasa merah Tan Yun, Lusuan, bahkan jika gunung dan sungai runtuh, matahari dan bulan hancur, kamu akan selalu menjadi istriku. Musuh kita, tidak peduli seberapa keras dan lelah saya, tidak peduli seberapa sulit dan berbahaya masa depan, saya akan membalas dendam. Suaner, jangan khawatir. Hingga 50 tahun, aku akan membawa orang ke istana abadi dan pergi ke bawah gletser untuk membawamu pulang. Dengan hati yang sedih, Tan Yun menyusut dan berubah menjadi orang normal. Wow, detik berikutnya, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang di atas Gunung Siwan, dan terbang menuju lembah Perino. 1. Dojo yang berjasa. Terbang cepat. Tan Tai Xuanzong menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Tan Yun, yang berada dalam keadaan jiwa tingkat pertama, terbang dengan kecepatan yang mendekati kecepatan pembudidaya keadaan jiwa tingkat ke-7. Setelah terkejut, Tan Tai Xuanzong tertawa keras dalam tatapan bingung Sen Qingqiu, menantuku yang baik, menantu yang baik. Zong, sovereign, menantu apa? Sen Qingqiu, seperti biksu Zhang bingung, apakah kamu tidak punya anak? Hehehe, Tan Tai Xuanzong tersenyum dan berkata, menantu yang mana? Apakah Master Sekte ini yang mengatakannya? Setelah Tan Yun kembali ke aula besar lembah abadi nomor 1, dia meneriakkan kera iblis pembunuh surga dari periode pertumbuhan tingkat ke-6 dari menara suci 3 lantai yang sangat indah. Dia juga memanggil naga emas dan singa dari tingkat ke-5 yang melintasi malapetaka dari menara suci lantai 2. Selanjutnya, Tan Yun membuka lantai 5 dan 6 pagoda suci yang sangat indah. Dibutuhkan 400.000 batu roh tertinggi untuk membuka lapisan kelima sehari, dan hari dalam setara dengan 3,5 bulan di luar. Dibutuhkan sebanyak 500.000 batu roh tertinggi untuk membuka lapisan ke-6 sehari, yang sama dengan 4 bulan di luar. Tapi sejauh menyangkut Tan Yun, dia sekarang memiliki banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi tentu saja dia tidak akan mengkhawatirkannya. Tan Yun mengeluarkan batu roh kelas atas yang tidak terpakai dari pagoda suci Linglong tingkat pertama, kedua, dan ketiga, memasukkannya ke dalam pagoda lantai 4, dan membiarkan naga emas dan singa memasuki latihan. Dia memasukkan cukup banyak batu roh kelas atas ke dalam formasi roh pusat dari menara suci 5 lantai untuk memungkinkan kera iblis pembunuh surga untuk masuk ke dalam kultivasi. Pada akhirnya, dia pergi ke menara suci lantai 6 untuk mengubah formasi roh, menempatkan puluhan miliar batu roh yang luar biasa, dan duduk bersila. Dia tidak mengolah hegemoni Hongmeng tingkat ke-6, tetapi mulai berlatih dalam pengasingan dan berpacu dengan waktu. Di menara, 60 tahun kemudian, Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang ganda dari Soul Vein Realm, dan mulai melahap energi spiritual lebih dan lebih gila, bergegas ke ranah. Segera, kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng kedua di kolam spiritualnya berubah. Bum bum bum. Di benak jiwa suci Hongmeng kedua, retakan muncul di bola Hongmeng yang besar. Setelah beberapa saat, ketika bola Hongmeng hancur seperti kulit telur, urat jiwa sepanjang 300 meter di negara bagian Hongmeng, melingkar seperti ular sanca raksasa di kedalaman pikiran jiwa suci Hongmeng kedua. Pada saat ini, jiwa suci Hongmeng kedua yang duduk bersila di kolam Tan Yunling menjadi kabur dari esensi. Ini berarti bahwa jiwa suci kedua Hongmeng telah menjadi jiwa kedua Hongmeng, dan Tan Yun telah melangkah ke alam jiwa tahap kedua. Tidak ada waktu di menara, dan Tan Yun duduk seperti batu, tidak bergerak. Setelah 70 tahun lagi, Tan Yun memadatkan urat jiwa Hongmeng ketiga di Lingqi, dan memasuki urat 3 jiwa. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan waktu 90 tahun lagi untuk memasuki tahap keempat dari alam jiwa.
Butuh 120 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kelima Soul Vein Realm. Butuh 140 tahun untuk dipromosikan ke tingkat jiwa keenam. Dengan kata lain, setelah Tan Yun dipromosikan ke tingkat pertama jiwa, dia menghabiskan 480 tahun di Menara Suci yang indah, dan akhirnya memasuki tingkat keenam jiwa. Retak. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, dan membuat suara tulang yang keras ketika dia memutar lehernya. Suara seperti ini disebabkan oleh ketidakaktifan Tan Yun selama 480 tahun. Di menara 480 tahun, hanya 4 tahun telah berlalu dari dunia luar. Saat ini, hanya ada 4,5 bulan tersisa sebelum para Sein dan Sein dari semua Vena menantangku. Dunia luar adalah 4,5 bulan, dan masih ada 45 tahun di menara. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Setelah Tan Yundu mengambil keputusan, dia siap untuk berlatih tubuh Tuan tingkat 6, Kristal Hongmeng. Saat Tan Yun melangkah ke alam pembuluh jiwa tingkat ke-6, pada saat ini, dia dapat mengontrol 6 kali, setiap kali dengan 60 helai cairan ilahi Hongmeng, untuk membentuk kristal Hongmeng. Mata bintangnya penuh harapan, karena kristal Hongmeng beberapa kali lebih kuat dari tubuh Hongmeng. Bab 819 Kristal Hongmeng. Tan Yun merenung dengan tenang, memasuki meditasi, dan memasuki dunia harmoni yang luas melalui jantung harmoni di tengah kolam spiritual. Aku merindukan kekuatan. Kekuatan yang kuat. Tan Yun berdiri di udara, seperti penguasa dunia Hongmeng, menatap lautan luas. Cairan surgawi Hongmeng di bawah, murid-murid bintang mengungkapkan harapan yang dalam. Detik berikutnya, 60 helai cairan surgawi Hongmeng mengalir keluar dari cairan, dan naik ke udara. Saat mereka berputar-putar di sekitar Tan Yun, mereka memisahkan untaian cairan surgawi Hongmeng, yang terus-menerus menembus ke alis Tan Yun. Apa? Di dalam menara suci 6 lantai yang indah, suara kesakitan yang tidak bisa ditahan Tan Yun tiba-tiba terdengar, dan kemudian adegan mengejutkan terjadi. Dia memperbaiki matanya, tetapi melihat Tan Yun duduk bersila, tubuhnya garang, daging di wajahnya pecah-pecah seperti tanah kering, dan darah mengalir keluar dari kulit yang retak. Segera setelah itu, kulit kepala Tan Yun dan lapisan daging di wajahnya terpisah dari pipinya, seolah-olah pipinya telah robek. Yang lebih tragis lagi adalah leher Tan Yun dan bahkan lapisan daging di tubuhnya ditutupi dengan garis-garis darah. Retakan di kulit seluruh tubuh semakin besar, dan mereka terpisah dari tubuh satu demi satu saat bernafas. Pada saat ini, Tan Yun tampaknya telah terkelupas dengan lapisan kulit dan daging di sekujur tubuhnya. Darah itu sangat menakutkan. Segera, helai cairan surgawi Hongmeng perlahan mengalir dari alis Tan Yun, mulai menyebar di sepanjang wajah Tan Yun yang kehilangan kulit, dan akhirnya membentuk lapisan cairan yang seragam, kemudian mulai menyebar di sepanjang leher dan ke seluruh tubuh yang berdarah. 1 jam kemudian, ketika darah Hongmeng menyebar ke seluruh tubuh Tan Yun, cahaya keemasan samar secara bertahap muncul, seolah-olah lapisan cairan emas menutupi Tan Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng secara bertahap memadat di permukaan tubuh Tan Yun dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. 3 tahun penuh kemudian, ketika Hongmeng Senye di tubuh Tan Yun benar-benar memadat menjadi padatan kuning keemasan, ia mulai retak dan terurai. Setelah 2 tahun, wajah, leher, dan bahkan seluruh permukaan tubuh Tan Yun telah menjadi partikel emas, yang berarti bahwa Tan Yun telah membentuk kulitnya menjadi kristal Hongmeng. Tan Yun tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menggunakan Hongmeng Divine Essence untuk melunakkan daging dan darah seluruh tubuh dan seluruh pembuluh darah di kulit. Saat tempering selesai, Anda dapat memasuki tahap kristal Hongmeng Orde ke-6. Pada saat itu, seluruh otot tubuh, 8 saluran meridian aneh, dan seluruh tulang tubuh akan disempurnakan, yang berarti penyelesaian kultivasi kristal Hongmeng tingkat ke-6, sehingga memasuki tahap master tingkat ke-6. Sekarang, Tan Yun memiliki 5 peluang tersisa, hanya untuk melunakkan daging dan darah seluruh tubuhnya, seluruh meridian tubuh, seluruh otot dan otot tubuh, 8 saluran meridian aneh dan seluruh tulang tubuh. Tan Yun masuk ke dalam meditasi lagi, datang ke dunia Hongmeng, berdiri di udara, dan berkata dengan ekspresi tegas, cairan surgawi Hongmeng, telan aku. Berdengung. Dalam sekejap, 300 helai Hongmeng Divine Liquid, dari permukaan cairan yang luas, naik ke langit satu demi satu, dan ketika mereka berputar dengan panik di sekitar Tan Yun, mereka memisahkan helai Hongmeng Divine Liquid yang seperti rambut, yang menembus ke dalam alis Yun. Kemudian, cairan ilahi Hongmeng dengan kejam menelan Tan Yun,
daging dan darah, meridian, otot, 8 saluran meridian aneh, dan tulang dimanapun di tubuhnya. Cairan ilahi Hongmeng yang dengan cepat mengalir ke tubuh Tan Yun berubah menjadi cairan keemasan pucat. Setelah dengan gila-gilaan menghancurkan daging, meridian, otot, 8 saluran meridian aneh, dan tulang, itu berubah dari cairan emas menjadi daging, darah, dan meridian, otot, 8 saluran meridian aneh, dan penampilan tulang. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa daging dan tulang di dalam kulit Tan Yun saat ini semuanya telah berubah menjadi cairan berkilau emas. Mendesis. Tan Yun sangat kesakitan sehingga dia menghirup udara dingin berulang kali, dan gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, dan matanya. Rasa sakit seperti ini sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ini adalah momen paling menyakitkan Tan Yun sejak dia mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Dia tahu bahwa rasa sakit semacam ini akan berlangsung selama beberapa dekade. Rasa sakit hanya akan hilang ketika daging dan darah seluruh tubuh, meridian, otot dan tulang, 8 saluran meridian aneh, dan tulang sepenuhnya dipadatkan dari keadaan cair emas, dan kemudian sepenuhnya terurai menjadi partikel emas. Waktu berlalu Tan Yun seperti bertahun-tahun. 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai 35 tahun kemudian, Tan Yun, yang hampir mati rasa karena rasa sakit, merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya secara bertahap melemah. Setelah 3 hari lagi, ketika rasa sakitnya hilang, Tan Yun, duduk bersila, merasakan kekuatan di tubuhnya meroket. Setelah kekuatan yang meroket berlangsung selama 1 jam, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan matanya mengungkapkan kegembiraan yang tak terbendung. Dia menemukan bahwa apakah itu kulitnya, daging dan darah, meridian, otot dan tulang, 8 saluran meridian aneh, dan tulang seluruh tubuh, semuanya berubah menjadi partikel emas. Ini menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan kultivasi tubuh Tuan tingkat 6 Xiao Cheng, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak subsakral kelas menengah dengan tangan kosong. Angkat tangan dan kaki Anda untuk menghancurkan gunung. Hongmeng kristal tutup. Dalam pikiran Tan Yun, kulit butiran emasnya, serta daging butiran emas, meridian, di tubuhnya, kembali ke warna aslinya. Dengan senyum di wajahnya seperti angin musim semi, Tan Yun berdiri dari tanah dan berkata dengan ringan, Hongmeng Crystal Qi. Berdengung. Saat ruang di dalam menara bergetar, tubuh Tan Yun bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan kemudian, tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Selain rambut hitamnya, tangan, lengan, dan bahkan seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal emas. Aura kekerasan merembes dari tubuhnya, membuat menara 6 lantai yang besar itu kosong. Seperti retakan berselang-seling muncul. Hahaha, sangat bagus. Tan Yun tertawa, tubuhnya yang besar menjadi ukuran aslinya lagi, dan kemudian dia mengeluarkan jubah biru baru dari cincin Qian Kun dan mengenakannya. Sekarang ketika saya memasuki tingkat ke-6 dari alam fena jiwa, dan tubuh Tuan Hongmeng telah dipromosikan ke tahap daceng tingkat ke-6, saya ingin melihat seberapa kuat jiwa saya. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun melambaikan tangannya, boom. Setelah pintu pagoda 6 lantai perlahan terbuka, Tan Yun terbang keluar dari pagoda suci di langit, dan kemudian keluar dari aula utama, dan muncul di lembah peri nomor 1 rumput hijau subur. Sudut mulut Tan Yun melengkung, rambutnya beterbangan, dan pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit. Setelah bernafas, ia melampaui 100.000 li di tahap ketiga dari alam jiwa suci Tan Yun, dan kemudian langsung menuju ke lapisan awan. 200.000 li, 500.000 li, 800.000 li, dengan cepat melampaui 1 juta li, dan tidak berhenti sampai 1,5 juta li. Dalam keadaan normal, satu lapisan indera spiritual di Soul Phase Cell dapat mencakup radius 200.000 mil. 300.000 li di alam kedua, 400.000 li di alam rangkap 3, 500.000 li di alam keempat, 600.000 li di alam kelima. Alam 6 kali lipat adalah 700.000 li, alam ketujuh adalah 800.000 li, alam beruas 8 adalah 900.000 li, alam 9 kali lipat adalah 10.000 li. Dan untuk Biksu Dzogchen di alam Vena Jiwa, ruang lingkup kesadaran spiritual terselubung dalam radius 1,2 juta li. Pembangkit tenaga listrik tingkat pertama dari keadaan Vena Ilahi di atas keadaan Vena Jiwa dapat mencakup hingga radius 1,4 juta li dengan kesadaran spiritual. Ranah ganda dapat mencapai radius 1,6 juta li. Luar biasa, pada saat ini, Tan Yun,
yang berada di tingkat ke-6 jiwa, sekuat jiwa tingkat kedua. Jiwa yang begitu kuat melawan langit cukup untuk menjelaskan bahwa semakin tinggi ranah Tan Yun, semakin gila dan kuat kemampuan lompatannya. Bab 820 Kesulitan seperti salju. Dengan kekuatan jiwa Tan Yun, itu dekat dengan tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Setelah dia melemparkan mata ilahi Hong Meng, dia dapat dengan mudah membingungkan lawan di bawah tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Kecuali jika jiwa pembudidaya tingkat pertama dari alam Vena ilahi sekuat tingkat kedua dari alam Vena ilahi. Dengan kata lain, Tan Yun pada saat ini dapat dengan mudah mencubit sampai mati setelah dia dapat mengontrol para biksu di bawah tingkat kedua dari Vena ilahi melalui murid surgawi Hong Meng. Tan Yun mendapatkan kembali kesadaran spiritualnya dengan kepuasan, dan segera, dia menggunakan langkah luar biasa untuk mengambil langkah menuju langit, dan pada saat berikutnya, dia muncul dalam kehampaan ribuan mil. Satu langkah membentang ribuan mil, dan kecepatannya lebih cepat daripada biksu tingkat kedua dari alam Vena ilahi, dan itu bahkan lebih buruk. Tan Yun melangkah ke udara, matanya dipenuhi dengan makna melihat segalanya, ini adalah perasaan yang kuat. Setelah setengah bulan, janji 9 tahun ada di sini, dan Master Sekte Tan Yun saya diselesaikan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan menyebarkannya. Dalam sekejap mata, indera spiritual menyelimuti dojo yang berjasa 30.000 mil jauhnya. Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dojo kecuali tetua kedua dari garis kebajikan gerbang suci, Sen Qingqiu. Sepertinya Mengki dan yang lainnya belum meninggalkan bea cukai. Tan Yun bergumam di sini, bibirnya menggeliat, dan segera, sebuah suara terdengar dari telinga Sen Qingqiu, Penatua kedua, apakah kita baik-baik saja? Di dojo Meritorious, Sen Qingqiu, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berdiri, menatap langit yang kosong, dan membungkuk dan berkata, kembalilah ke Tuan Muda, semuanya baik-baik saja. Namun, Feng Yun, leluhur agung formasi, datang setahun yang lalu dan meminta bawahannya untuk memberitahu Anda bahwa setelah meninggalkan bea cukai, pergi ke alam suci formasi. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, iya, aku tahu, apakah aku akan pergi atau tidak, aku akan memikirkannya lagi. Dan Tuan Sen, orang tuamu tidak perlu sopan di depanku. Sen Qingqiu tersenyum ramah, dengan senyum dari lubuk hatinya di matanya yang berlumpur. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang tukang yang dulu berada di Taman Obat Gunung dan mailing di gerbang dalam, kini telah berubah menjadi sekte, sosok 10.000 orang di bawah satu orang. Laude, ada berita apa tentang 9 urat nadi sekte suci sekarang? Tan Yun ditanya oleh Chuan Yin. Sen Qingqiu meniup janggutnya dan menatap, Tuan Muda Sekte, Anda tidak tahu itu, kecuali gerbang suci kami, gerbang abadi, dan layanan berjasa gerbang dalam, saya pikir Anda pasti akan dapat mengalahkan lawan Anda dan lulus ujian, dari leluhur 9 Vena. Selain berhasil menjadi penguasa berikutnya, hampir semua orang di 9 Vena mengatakan bahwa Anda akan mati dalam tantangan putra suci dan orang suci di setiap baris. Pada saat ini, Tan Yun terdengar meremehkan, tidak apa-apa, katakan saja apa yang mereka suka. Saya percaya fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Oh, ngomong-ngomong, Su Bing, Meng Cha, apakah mereka masih mundur? Sekarang Tan Yun adalah Tuan Muda Sekte yang terhormat, jadi dia bisa langsung memanggil nama Sen Subing sebagai ganti mantan ketua. Iya, setelah Sen Qingqiu menjawab, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, namun, gadis ini Ruxue pergi ke daerah rahasia Huangfu selama beberapa jam dan melihat adikmu. Kakak, mungkinkah Yukin ada di sini? Tan Yun cukup senang dengan lembah abadi No. 1, Penatua kedua, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda. Setelah transmisi, Tan Yun terbang ke aula besar lembah abadi nomor 1 dan memutuskan untuk memeriksa ranah kera iblis pembunuh surga dan naga emas dan singa, dan kemudian pergi ke gerbang gunung untuk menemukan Nangong Yukin. Kesadaran spiritual Tan Yun memasuki menara suci indah berlantai 4, dan menemukan bahwa naga emas dan singa telah dipromosikan ke periode pertumbuhan tingkat ke-6, yang setara dengan alam jiwa tingkat 6. Dan kera iblis di menara suci berlantai 5 yang indah memancarkan aura tirani dari periode pertumbuhan tingkat ke-7, dan alamnya setara dengan tingkat ke-6 dari alam nadi dewa biarawan itu. Adapun kemampuan untuk menantang di luar level, Tan Yun memperkirakan bahwa setidaknya itu bisa membunuh kesempurnaan agung Vena ilahi. Ya, hahaha.
Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, tawanya tiba-tiba datang, ekspresi Tan Yun berubah drastis, dan hatinya terpana, tidak, ada penipuan. 10 tahun yang lalu, ketika Yukin dan saya berpisah, saya menyuruhnya mundur dan berlatih. Bagaimana dia bisa muncul di luar gerbang Gunung Huangfu Sengsong? Juga, bahkan jika dia datang, dia pasti tidak akan hanya mencari Ruxue dan bukan aku. Diam-diam di sini, Tan Yun berkata dengan keras ke Menara Suci, kera tua keluar. Mengetahui bahwa Namong Ruxue bukan hanya murid Tan Yun, tetapi juga calon ipar perempuannya, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Ledakan. Setelah gerbang menara 5 lantai dibuka, seberkas cahaya ungu hitam dibor dan berubah menjadi kera iblis di depan Tan Yun. Tuan, ada apa? Namong Ruxue seharusnya dalam bahaya, ikut aku. Tan Yun berkata begitu suara itu jatuh, kera pembunuh surga tiba-tiba menyusut, menjadi seukuran kepalan tangan, dan masuk ke dada Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa kera pembunuh iblis adalah dukungan terbesar Tan Yun. Dia tidak membiarkan leluhurnya menemukan keberadaan kera tua terlalu cepat, jadi dia tidak membiarkannya menjadi manusia dan mengikutinya. Wow, ketika Tan Yun terbang keluar dari kuil, pintu kuil tiba-tiba tertutup, dan pagoda indah di kuil menjadi seukuran sebutir beras dan terbang ke dalam botol giok dekoratif. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, embusan kekuatan spiritual berubah menjadi formasi terlarang kekuatan spiritual dari kehampaan, yang tercetak di pintu istana yang tertutup. Keberadaan formasi terlarang dapat memastikan bahwa orang biasa tidak dapat membuka pintu kuil dan menemukan pagoda indah di kuil. Kemudian, Tan Yun yang cemas berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Setelah beberapa saat, Tan Yun muncul di langit di atas meritokrasi, menatap Sen Qingqiu, dengan nada cemas. Penatua kedua, pertama, Rana apa Ruxue? Kedua, sudah berapa lama dia pergi? Ketiga, akankah ada yang menemaninya ke area rahasia Huangfu? Sen Qingqiu memandang Tan Yun dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan jujur, Tuan muda, Ruxue sekarang berada di pembuluh jiwa tingkat ketiga, dia telah pergi selama 9 jam. Ketika dia meninggalkan Tanah Suci Meritorious Merit, Jun Yuanfeng mengirim 5 diaken penegak hukum. Dengan 7 lapisan jiwa untuk perlindungan. Tuan muda sekte, ada apa? Tan Yun berkata, Penatua kedua, jangan khawatir jika tidak apa-apa. Setelah itu, Tan Yun terbang menuju pintu keluar dari alam suci yang berjasa puluhan ribu mil jauhnya. Dalam perjalanan ke penerbangan, Tan Yun mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang berpura-pura menjadi Yukin dan menipu Ruxue ke daerah rahasia Huangfu? Alam Meritorious telah mencapai alam rahasia Huangfu, sejauh lebih dari 3 juta mil. Dengan kecepatan salju, saya khawatir saya telah meninggalkan alam rahasia Huangfu. Buruk, kera tua, bawa aku ke dunia luar rahasia Huangfu. Tan Yun memberi perintah, membunuh kera iblis dari dalam korset Tan Yun, dan kemudian, setelah Tan Yun meletakkan kain kasa dingin pada kera tua, dia menginjak bahu kera tua dan membiarkan kera tua membawa dirinya dengan sangat keras, penerbangan cepat. Di luar tanah suci yang berjasa, Yuan Fengjun, duduk bersila di lautan awan, tiba-tiba menemukan bahwa setelah pintu masuk ke alam suci dibuka, seberkas cahaya terbang keluar dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Siapa orang ini? Kecepatan yang sangat cepat. Yuan Fengjun, Rana Vena Surgawi 5 tingkat, tubuh lamanya bergetar, ekspresinya kaget. Dia yakin bahwa kecepatan lawan terbang setidaknya 3 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Dia ingat dengan jelas bahwa, kecuali paman kedua dari Master Sekte, Tan Tai Long, yang duduk di alam Saint Meritorious, yang kekuatannya di atasnya, tidak ada yang bisa terbang lebih cepat dari miliknya. Namun, dari sosok yang baru saja terbang, dia samar-samar melihat bahwa itu pasti bukan Tan Tai Long. Siapa itu? Yuan Fengjun menggelengkan kepalanya, dan kemudian tertidur.